Ya, terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. 2 supermarket Ungaran Kabupaten Semarang terbakar. Diduga api berasal dari cerobong asap area makan lantai 4. Penyelidikan kasus kematian dosen wanita salah satu universitas di Semarang terus berlanjut. Ratusan pelajar di kota Semarang belajar membatik di Pasar Johar. Ya, banyaknya jalan berlubang di Jalan Nasional Semarang-Solo Gatot Subroto Ungaran, Kabupaten Semarang menjadi penyebab kecelakaan lalu lintas selama ini. Pemerintah pun akhirnya turun tangan menambal 12 titik jalan yang berlubang. Jalan-jalan berlubang ini memang sangat meresahkan pengendara saat melintas di Jalan Nasional Semarang-Solo, tepatnya di Gatot Subroto Ungaran, Kabupaten Semarang. Tak sedikit akibat jalan rusak ini banyak pengendara motor yang terjatuh dan menjadi biang kerok kecelakaan lalu lintas yang kerap terjadi selama ini. Pemerintah pun akhirnya turun tangan. Sebanyak 12 titik lubang akhirnya ditambal oleh petugas BPJN. Kerusakan jalan ini terjadi akibat tingginya curah hujan yang membuat aspal mudah terkelupas dan menyebabkan jalan berlubang. Penambalan kurang lebih sebanyak 12 titik dari seputaran Simpang Patasa Lama hingga perbatasan Kota Semarang Kabupaten Semarang di Taman Serasi. Saat ini kami melaksanakan giat. Untuk mencegah terjadinya laka lantas mengingat sudah memasuki musim penghujan. Untuk berkendara anak jalan berlubang, kami melaksanakan penambalan. Penambalan ini menjadi upaya darurat yang akan terus dilaksanakan hingga akhir tahun 2025. BPJN juga merencanakan penanganan permanen di tahun 2026 untuk meningkatkan kekuatan dan keawetan ruas jalan nasional ini. Sehingga perlu penanganan cepat dan tepat sampai dengan akhir tahun 2025, sehingga nanti pada saat 2026 nanti akan dilanjutkan kembali dengan penanganan permanen. Upaya penambalan cepat ini diharapkan dapat meningkatkan keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan di wilayah Ungaran, Kabupaten Semarang. Pengendara tetap diimbau berhati-hati saat melintas karena kondisi jalan masih dalam pekerjaan dan berpotensi licin. Yulianto melaporkan dari Kabupaten Semarang. Ya, ratusan buruh di Brebes berunjuk rasa di depan kantor Bupati Brebes. Mereka menuntut kenaikan upah minimum kabupaten dari 2,2 juta rupiah menjadi 3.500.000 rupiah pada tahun 2026 mendatang. Ratusan buruh dari Serikat Pekerja Nasional dan Serikat Buruh Militan mendatangi kantor Bupati Brebes Rabu siang. Masa berorasi secara bergantian menuntut kenaikan upah yang layak di depan kantor Bupati Brebes. Saat ini UMK di Kabupaten Brebes sebesar 2,2 juta rupiah. Jumlah tersebut dianggap masih jauh dari cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup. Masa menuntut kenaikan UMK menjadi 3.500.000 rupiah. Angka ini dianggap logis dan realistis untuk memenuhi kebutuhan yang layak, apalagi bagi buruh yang sudah berkeluarga. Masa menilai kenaikan upah dapat mengurangi kesenjangan sosial dan angka kemiskinan di Kabupaten Brebes. Kita menuntut upah kita 2026 menjadi 3.500.000, itu loyalitas untuk menambah loyalitas pada perusahaan. Investasi masuk ke Kabupaten Brebes itu sangat masif, kawan-kawan. Tapi upahnya saja kalah dengan Kabupaten Tegal dan Kota Tegal. Disparitas upah antara di Jawa Tengah dan di Jawa Barat, apalagi Jawa Timur, itu sangat tinggi. Pemerintah Kabupaten Brebes pun mengakomodasi aksi massa dengan menggelar audiensi dan berjanji untuk menampung dan menindaklanjuti aspirasi buruh. Sugi Hartono melaporkan dari Brebes. Siang hari ini jangan sampai ada yang aneh atau ada penyusup.
Ya, Presiden Prabowo Subianto meresmikan Rumah Sakit Kardiologi Emirates Indonesia di Solo dan Jembatan Kabanaran di Bantul, Yogyakarta. Dalam kunjungannya, Presiden menginstruksikan pemerintah daerah agar tidak mengerahkan anak-anak sekolah di pinggir jalan untuk menyambutnya. Presiden Prabowo Subianto meresmikan Jembatan Kabanaran di Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan 4 proyek infrastruktur lainnya Rabu siang. Dalam kesempatan itu, Presiden menginstruksikan pemerintah daerah agar tidak lagi mengerahkan anak-anak sekolah di pinggir jalan untuk menyambutnya saat kunjungan kerja ke daerah. Di berbagai kesempatan, Kepala Negara kerap disambut oleh anak-anak sekolah yang berdiri pinggir jalan. Meski terkesan akan sambutan antusias pelajar dan masyarakat, Presiden minta anak-anak sekolah agar fokus belajar di kelas. Saya minta Sekretaris Kabinet nanti tolong dibuat surat ke semua bupati, wali kota, kalau seandainya saya kunjungan kerja, mohon anak-anak sekolah tidak perlu nyambut saya di pinggir jalan. Saya kasihan kalau mereka tunggu lama di panas terik matahari. Sebelumnya di tempat terpisah, Presiden meresmikan Rumah Sakit Kardiologi Emirates Indonesia di Solo, Jawa Tengah. Peresmian rumah sakit ini dibiayai dari dana hibah pemerintah Uni Emirat Arab sebesar 417 miliar rupiah tersebut disaksikan Sheikh Tayeb bin Mohammed bin Zayed Al Nahyan, putra Presiden Uni Emirat Arab Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan atau MBZ. Lokasi di kawasan Solo Technopark, rumah sakit yang diinisiasi Presiden ke-7 RI Joko Widodo itu memiliki spesifikasi modern dengan kapasitas 130 tempat tidur. Selain wujud persahabatan erat Indonesia dan Uni Emirat Arab, rumah sakit jantung bertaraf internasional ini diharapkan dapat memperkuat pelayanan kesehatan yang layak bagi masyarakat. Tim Liputan melaporkan. Ya, pemerintah Kota Semarang terus mendorong peningkatan investasi di semua sektor. Salah satunya dengan gelaran Sembis atau Semarang Bisnis. Forum tahunan ini untuk menarik investor dan menawarkan sejumlah peluang investasi yang ada di Kota Semarang. Semarang Business Forum atau SEPBIS 2025 kembali digelar pemerintah Kota Semarang untuk yang ke-18 kalinya. Forum ini merupakan kegiatan yang mempertemukan calon investor dengan peluang-peluang investasi di Kota Semarang. Dimotori oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPMPTSP, Sembis 2025 dibuka secara langsung oleh Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng, bersama dengan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi. Ratusan calon investor pun hadir secara langsung dalam forum tahunan ini dan bersiap menginvestasikan dananya di Kota Semarang. Pemerintah Kota Semarang optimis dengan forum ini investasi di Semarang akan terus meningkat, sehingga pertumbuhan ekonomi juga akan semakin meningkat. Apalagi Kota Semarang menjadi ibu kota dan diharapkan juga menjadi pusat bisnis di Jawa Tengah. Bentuk optimisme kita terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Semarang. Seperti diketahui, ya, pemerintah pusat merilis hasil perhitungan pertumbuhan ekonomi Kota Semarang ini melompat jauh dari 5 sekian menjadi 7 sekian. Dan saya meyakini itu adalah investasi yang masuk yang luar biasa di Kota Semarang. Keuntungan kita adalah memang kita menjadi sebuah pusat ya, sentral. Tidak hanya sentral Java, tetapi juga center of business. Sedang Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menyambut baik adanya Sambis ini. Menurutnya program ini selaras dengan visi Provinsi Jawa Tengah. Dari Sambis ini diharapkan akan semakin banyak investasi yang masuk ke Jawa Tengah. Ini kan selaras dengan program kita ya, jadi untuk menumbuhkan ekonomi itu tidak bisa kita mengandalkan potensi wilayah, tetapi yang paling penting adalah investasi. Karena dengan investasi itu ekonomi akan berkembang, kemudian serapan tenaga kerja pengangguran bisa kita reduksi, secara tidak langsung akan menambah pendapatan daerah di masing-masing wilayah. Dan Semarang mengadakan event ini juga bagus sekali, karena apalagi sudah 18 kali ya, 18 tahun mengadakan. Dalam forum ini, pemerintah Kota Semarang juga akan memberikan berbagai kemudahan investasi di Kota Semarang, mulai dari perjanjian hingga kemudahan lainnya. Ali Mustafirin melaporkan dari Kota Semarang. Terbaik ketiga, PT Mas Silueta Indonesia.
Ya, ratusan pelajar di Kota Semarang belajar membatik di Pasar Johar. Selain sebagai bentuk pembelajaran kearifan lokal di luar kelas, kegiatan ini juga untuk mengenalkan pasar tradisional ke para siswa. Lorong-lorong dan area Pasar Johar di Kota Semarang Rabu lalu tidak hanya dipenuhi para pembeli dan pedagang, tapi juga para siswa SMP Negeri 32 Semarang yang datang untuk belajar membatik. Lokasi Pasar Johar sengaja dipilih, selain karena jadi pembelajaran di luar kelas bagi siswa, juga sebagai pengenalan terhadap pasar tertua di Semarang. Berbekal canting, tinta, dan kain bermotif, para siswa belajar tentang ketelitian, kesabaran, sekaligus mengetahui tentang sejarah batik dari generasi ke generasi. Seni membatik yang diajarkan ke siswa langsung diberikan pembatik tradisional yang tergabung dalam Lembaga Keterampilan dan Pelatihan atau LKP Johar Selatan Baru. Harapannya dengan pembelajaran di luar kelas ini anak-anak lebih bersemangat, lebih ada suasana baru tidak hanya di kelas dan bisa membekali mereka dengan keterampilan membatik. Selain itu, diharapkan juga anak-anak bisa mengetahui budaya-budaya lokal serta filosofinya. Batik, kita juga akan mengenalkan pasar tradisional yang mana saat ini pasar tradisional sudah kondisinya mengkhawatirkan karena kalah dengan terjunnya digital marketing. Makanya kami juga membantu program pemerintah Kota Semarang yaitu untuk menghidupkan pasar tradisional dengan membawa adik-adik belajar di tengah-tengah pasar. Bagi siswa, ini mungkin pengalaman pertama untuk membatik dengan canting. Tapi ini akan menjadi memori yang menyenangkan karena bisa mengenal batik di lokasi bersejarah. Seru sih, seru, deg-degan, campur aduk lah semuanya. Susah enggak mencanting? Susah. Susahnya gimana? Tangan saya ndredeg terus. Tangannya? Ndredeg karena gugup lah. Tapi asik ya? Ini apa? Pengalaman pertama? Iya, pengalaman pertama. Selain untuk edukasi budaya, kegiatan yang dilakukan di tengah bangunan pasar tersebut diharapkan dapat menghidupkan dan meramaikan UMKM di kawasan Pasar Johar di tengah gempuran penjualan secara online. Ali Mustafirin melaporkan dari Kota Semarang. Ya, informasi tadi mengakhiri jumpa kita di Berita Jawa Tengah. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Atas nama rekan yang bertugas, saya Auriga Agustina mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.